Suarakan warna, warnai suara. Selamat datang di Waras Podcast. Hai Home Gengs, kami dari mahasiswa IKBP. Hai Darel, Hai Pufa. wah kembali lagi nih di segmen podcast resmi Institut Teknologi dan Bisnis Bukit Pengharapan yang tentunya kita akan membahas hal-hal yang berpengaruh dengan kehidupan kita di asrama dan tentunya bisa sambil belajar bersama. Di Waras, kita nggak cuma ngobrol santai aja nih, tapi kita juga ingin menggali cerita-cerita dan juga yang berinspirasi tentang keberagaman dan keberanian menyuarakan kebaikan. Di Warna, kita juga menggambarkan indahnya keberagaman suku, budaya, sampai perspektif. Dan kalau untuk suara, kita sebagai mahasiswa harus berani bicara untuk menyuarakan nilai-nilai dan kebaikan kepada seluruh dunia. Wah, bener banget. Jadi, di setiap episode yang akan ditampilkan di Waras Podcast, ya tentu saja akan membahas nih, mulai dari kehidupan kita di kampus, tantangan-tantangan apa sih yang dialami kita sebagai mahasiswa, dan kemudian hal-hal apa yang membuat kita bisa lebih dekat dengan nilai-nilai hidup yang berarti. Betul banget. Hari ini kita hadir lagi dengan obrolan yang pastinya nggak kalah seru dan juga berbobot dari sebelum-sebelumnya. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih, yang nggak asing lagi di dunia teologi. Siapakah Siapa itu ya? kira-kira? Siapa? Ini ada Kebetulan ada nih space kosong nih. Kita panggil aja yuk tamu spesial kita. Tunggu dulu Darel. Sebelum kita panggil dan lebih mengenal tamu spesial kita hari ini, kita perlu tahu dan saya penasaran nih, kira-kira untuk teman-teman Hopkins maupun Darel di sini, kalau mendengar STT atau Sekolah Tinggi Teologi, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran? STT ya? Kalau menurut aku ya, biasanya tuh STT itu tentang Alkitab, terus juga banyak para calon-calon pendeta. Oke, jadi dari generasi ke generasi hanya menciptakan pendeta gitu? Ya betul, kalau menurut aku seperti itu sih. Oke. Itu nggak salah Darel, tapi lebih banyak dari itu, lebih kompleks dari itu. STT nggak cuma belajar atau menjelaskan tentang hal-hal yang berbau dengan rohani, tetapi di STT itu mereka juga belajar tentang sejarah, filsafat. Kamu tahu nggak tentang filsafat? Wah, kebetulan kurang tahu sih. Tentang filsafat, tentang sosiologi. Kemudian mereka juga belajar tentang isu-isu terkini yang terjadi, baik seperti keadilan sosial maupun pluralisme dan tantangan-tantangan yang terjadi di zaman sekarang. Wah, banyak ya. Ternyata di STT itu nggak cuma belajar tentang Alkitab sama pendeta aja ya. Ternyata ada filsafat, sosiologi, dan masih banyak lainnya. Ya. Dan hari ini kita bakal ngobrolin salah satu tema penting di bulan Februari nih, yang biasa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa tuh? Yaitu kasih agape, dan bagaimana kita bisa saling menghormati dan serta menghargai sesama kita. Oke, jadi langsung aja Kita panggil tamu spesial kita, Ibu Tresya, seorang dosen dari STT Tawangmangu. Tepuk tangan dong yang paling meriah ini. Halo Ibu Tresya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami nih di Waras Podcast. Ya, hai semuanya. Jangan tegang ya. Karena mentang-mentang saya dosen kalian jadi tegang banget ini ya. Sejujurnya iya sih. Tapi enggak gitu juga. Tapi enggak apa-apa. Oke. Ayo, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin tadi kami sempat notice nih, apa sih yang dipelajari di S3? Tetapi mau tanya pendapat dari Bu Tresya, sedikit mengenalkan diri atau menjelaskan apa saja yang sebenarnya dipelajari di STT Tawangmangu. Oke. Tadi kan sempat ngobrol ya di opening tentang stigma STT, Sekolah Tinggi Teologi. Dan itu kadang nggak salah ya. Jadi semua orang tuh kadang berpikir demikian. Saya pun sebelum berkecimpung di dunia teologi, waktu sebelum menjadi mahasiswa, saya sempat berpikir, aduh, masuk sekolah teologi itu bakalan yang dilakukan itu berdoa, ibadah, gitu-gitu doang tuh. Ya bakalan boring banget, bakal bosan banget gitu. Tapi turns out setelah saya masuk sebagai mahasiswa baru, ternyata capek banget belajar.
dan ternyata lebih sulit. Banyak yang dipelajari. Iya, karena belajarnya ilmu-ilmunya ya sejarah yang tadi kamu sebutin ya, sosiologi, sosial, ilmu sosial, dan memang kata teologi itu theos dan logos ya, berasal dari theos dan logos, yang artinya theos itu Tuhan, seperti itu. Jadi memang kita mempelajari ilmu yang mempelajari memang tentang Tuhan, tapi bukan artinya siapa sih yang bisa menyelami Tuhan ya, nggak bisa ya. Betul. Artinya kita hanya mempelajari Tuhan dan juga ciptaannya, seperti itu. Jadi ada yang transenden, ada yang imanen, artinya kita juga belajar Tuhan, tapi juga kita belajar bagaimana menapak di bumi juga ya. Jadi jangan cuma berpikir hanya pendeta-pendeta aja yang dihasilkan, tapi masih banyak kok sebenarnya. Jadi relevansinya STT ini tetap bisa apa ya, masih terkait lah dengan isu-isu terkini, dan malah zaman sekarang menurut saya teologi malah harus tetap eksis ya, karena banyak sekali yang saya lihat anak-anak muda mulai tidak memperhatikan ya tentang hal-hal yang kayaknya agama ini kurang deh kayak gitu, seperti itu kurang lebihnya di STT. Dan kebetulan saya dosen ya, saya baru jalan 3 tahun, tapi saya sudah bekerja dari tahun 2017 di STT Tawang. Wah, cukup lama ya. Bukan baru lagi ya. Sudah cukup lama ya. Ya, itulah. Wah, ternyata di STT itu mengajarkan banyak hal ya Bu Tresya ya. Betul. Nah, kita lanjut nih ke topik Bu Tresya. Kalau kita bicara tentang Valentine yang selalu dirayakan di bulan Februari, kan banyak orang yang mungkin belum tahu nih apa sejarah dan makna Valentine itu hingga bisa terjadi hingga saat ini. Oke, nice ya, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya nih ya, jujur li, kalau saya nggak diundang nggak temanya bukan itu, saya juga malas banget tahu sejarahnya. Cuma memang ini menarik karena waktu saya mendapat undangan dan saya melihat temanya itu memang langsung terpintas ya, iya benar ya, gimana sih sejarahnya sebenarnya Valentine. Ya memang kita dulu ya di ST Tawang itu sebenarnya dilarang merayakan Valentine. Oh ya. Baru tahu Seperti nih itu. kita nih. Dilarang karena sebenarnya itu bukan bagian dari Kristen katanya waktu itu. Jadi itu dulu, tempo dulu ya. Oke. Oh, berarti zaman sekarang udah Iya. bisa. Karena melihat memang ada satu peristiwa di abad keempat itu, memang di Roma, orang-orang Roma itu, Romawi, merayakan sebagai peringatan tentang dewa kesuburan. Nah ya, makanya bulan-bulan itu terkait dengan perjodohan, seperti itu. Tapi ada satu kisah sebenarnya, sejarah yang sebenarnya menggugah banget waktu saya searching, browsing. Sebenarnya itu yang paling keren, karena sebenarnya kisah tentang salah satu pendeta zaman itu di abad yang ketiga, itu tuh sebenarnya kisahnya adalah kisah martir. Tahu ya martir ya? Ya. Martir, ya. Terbunuh gitu ya karena sesuatu bu. Ya, jadi kisah martir. Jadi dihukum mati karena melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya itu dia melegalkan pernikahan para bujangan pada saat itu, yang dimana dilarang oleh Kaisar Claudius kedua pada saat itu. Jadi tidak boleh, karena bujang-bujang laki-laki nih diwajibkan untuk jadi prajurit gitu. Iya, jadi nggak boleh nikah, karena memang kan kalau kita nonton film-film perang kan, prajurit itu nggak boleh. Sorry ya, memang karena mereka katanya dikebiri kalau prajurit itu dulu Di zaman dulu. Kalau sekarang kan udah enggak lah. ya jangan, Darren nggak usah takut ya. jadi kesatria juga. Jadi gitu, jadi dilarang untuk menikah supaya menjadi prajurit sejati gitu ya, sampai akhir hidup. Namun Santo Valentinus ya namanya ini, Santo ya, Valentinus. Hampir mirip dengan Valentine. Iya benar. Makanya dikasih nama Valentine ya. Karena dia Apa benar? Iya, seperti itu. Tapi ini sekali lagi disclaimer ya. Jadi sebenarnya sejarahnya itu variatif. Jadi terserah mau lihat dari sisi mana. Iya, tapi saya melihat dari sisi yang sangat bagus, sebenarnya menarik. Karena sebenarnya kisah pengorbanan gitu loh, martir, yang dimana dia melegalkan diam-diam dan ternyata ketahuan dan dihukum mati deh. Seperti itu. Jadilah satu kisah yang sebenarnya dari abad ketiga jalan terus-menerus tergeser gara-gara ada festival itu, kemungkinan akhirnya tergeser menjadi kisah romantis lah antara pria dan wanita. Seperti itu. Romantisasi kan ya dari bentuk pengorbanan. Padahal dari ceritanya tuh tragis.
Ya, Agak serem ya, sampai dikebiri segala ya kan. Sampai dikebiri, dihukum mati. ya, Gitu ya, tapi diperingati, tapi ya itu perspektifnya ya beda-beda Betul. cara kita menanggapi, Yap. memaknainya seperti apa. Tapi muncul pertanyaan nih Bu Trisha, bagaimana sih kalangan anak muda di zaman sekarang nih memahami konsep cinta dalam perayaan Valentine itu sendiri? Karena melihat dari sejarahnya kan ya lumayan jauh ya ininya. Kira-kira gimana Bu Trisha? tidak salah sebenarnya kenapa kita memaknai di era modern ini ya. Valentine itu merayakan dengan coklat, bunga, karena memang itu dilakukan di Eropa. Jadi memang di negara-negara Eropa itu merayakan seperti itu. Jadi abad 14 itu sudah terkenal dengan pemberian coklat, gitu, bunga mawar, ya kan. Lalu kartu ucapan itu memang sudah dilakukan, masif dilakukan pada abad Budayanya ke-14. mereka. Iya, betul, budaya Barat ya. Iya. Nah, kalau kita sekarang mengambil itu ya tidak masalah karena memang kita mengikuti ya seperti itu. Tapi yang disayangkan memang artinya makna Valentine ini jadinya sempit banget ya. Dirayakan hanya sama pacar. Anak-anak muda nih ya, Iya. gimana? Ayo. Coba dijawab dulu Darel. Nah gitu juga dong. Ya kan, jadi dirayakan antara hanya pasangan saja. Padahal sebenarnya maknanya ini cukup luas ya. Kalau kita lihat dari sejarah ya, ternyata pengorbanan, dan ternyata bukan mengorbankan hidupnya bukan untuk cintanya ya, bukan Iya. untuk pujaan hatinya, tapi untuk orang lain yang sebenarnya tidak ada kepentingan apa-apa gitu loh. Jadi saya melihat sekarang pergeseran ini ya nggak masalah sebenarnya karena memang dari abad 14 dilakukan, tapi semoga ya dari podcast ini kita bahas seperti ini, anak-anak muda tuh kembali mau excited untuk melihat sejarah ya, dan melihat bahwa Valentine itu tidak sesempit itu, tetapi bisa dimaknai lebih luas lagi, bisa dirayakan sama orang lain ya, teman, sahabat, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kan Valentine yang menurut dengan anak muda nih zaman sekarang, dan juga mengikuti dari kalangan Eropa juga kan, budaya-budaya Eropa. Nah, kalau untuk generasi muda zaman sekarang ini untuk memahami bahwa cinta itu bukan soal romansa, tapi cinta itu tulus dan pengorbanan. Saya sepakat dengan itu. Jadi ya betul ya. Mungkin kita sering dengar tentang kasih eros ya, kasih eros, kasih agape ya, dan lain-lain seperti itu. Untuk melihat itu sebenarnya kedua hal ini tetap kita butuhkan sebagai kebutuhan esensial kita sebagai manusia ya. Eros kan itu tentang bagaimana kasih yang bergairah, yang menggebu-gebu. Sebenarnya itu kan yang membuat warna ya kan, seperti podcast kali ini ya. Oh iya. Berwarna. Jadi kalau nggak ada eros pun menurut saya nanti malah kita draining banget nggak sih, berkorban. Tapi tanpa eros maka menurut saya kasih kita juga tidak hidup kita sebagai manusia juga tidak berwarna. Tapi tanpa agape itu juga berbahaya ya kan, karena kalau terus love bombing menggebu-gebu gitu, hanya maunya terus yang excited ya, terus yang adrenalin terpacu gitu ya, nanti malah itu bablas bahaya. Jangan sampai. Jangan seperti itu. Nggak boleh. Jadi benar-benar ya harus sesuai porsinya, karena agape benar-benar cinta yang bertanggung jawab ya, kasih yang bertanggung jawab. Oke, tapi muncul satu pertanyaan lagi nih Kak Trisha. Kira-kira bagaimana kalau tadi kan mempertanyakan tentang generasi muda sekarang ya, bagaimana kita menunjukkan rasa saling menghargai dalam lingkungan kita ini, di mana posisinya kita tuh punya berbagai perbedaan yang ada, baik suku, agama, ataupun adat istiadat, kepercayaan, dan lain sebagainya. Itu kira-kira gimana? Kita tidak bisa menghindari ya yang namanya keberagaman ya, apalagi Indonesia ya. Slogan kita aja Bhinneka Tunggal Ika. Ya, menurut saya kita tadi sudah bahas tentang agape ketika kita singgung ya, bahwa sebenarnya agape itu kan kasih tak bersyarat ya, kasih yang menurut saya levelnya teratas, yang betul-betul berkorban. Nah, dalam hal ini pun sama, ketika kita mengimplementasikan di dalam diversitas atau keberagaman ini, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, sebaiknya ya, saran saya jangan dipertajam.
Karena kalau kita mempertajam perbedaan, terus yang kita, wah dia berbeda dengan kita dan segala macam, terbentuklah sebuah kelas ya, ya dia kelas 1 lah, kelas Kelas dua. 2 ya, dan Iya, and so on. atas. Iya benar ya, terjadilah seperti itu. Dan menurut saya jangan dipertajam. Artinya ini dapat melukai satu dengan yang lain. Jadi menurut saya ya ada hal yang benar, level of acceptance kita ini yang perlu ada di dalam kita mewujudkan kasih di dalam keberagaman. Artinya kita harus menerima mereka apa adanya. Mereka tidak perlu kita paksakan untuk ayo ikut kebiasaanku, ayo ikut budayaku, Ya, nggak betul. perlu ya. Karena akan melukai mereka karena mereka tidak terbiasa Iya, dengan betul. hal itu. Ya nggak sih? Betul. Setuju. Berarti dengan cara kita menunjukkan rasa saling menghargai dan juga kita menerapkan kayak memberikan action dari kita sendiri itu juga udah seperti menunjukkan kasih ya kan ya. Terus gimana sih Bu? Seberapa penting untuk menanamkan cinta kasih yang menyeluruh yang tidak membedakan latar belakang suku agama? Nah, itu tadi ya, kalau tadi kita bahas sedikit ya, Eros dan agape itu tadi, kalau kita menerapkan kasih yang parsial, menurut saya itu bukan kasih sebenarnya ya. Karena kasih itu harus menyeluruh dan utuh. Menyeluruh. Bener ya? Karena kalau tidak, nanti akan tercipta yang namanya kasih yang bersyarat, yang nggak demanding, menuntut, ya kan? Artinya pada akhirnya itu akan menjadikan itu drain banget ya kalau kita tidak menerapkan kasih yang menyeluruh. Tapi kalau ketika pemahaman kita sudah benar, ideal tentang konsep kasih yang memang teratas itu adalah kasih tak bersyarat itu, dan kita menerapkan secara tidak parsial ya, tidak separuh, tapi menyeluruh, menurut saya ini dapat mewujudkan kasih yang sejati gitu lah. Artinya perbedaan-perbedaan yang ada dan segala perbedaan dan yang kita tidak mungkin, bahkan kita tidak bisa menerima dengan rasional ya, kita, tapi karena kita mengerti kan, oh iya dia berbeda, dia tidak seperti saya harus merangkul, saya harus mengasihi dia. Ini nggak kayak khotbah kan? Enggak dong. Merangkul ya Daryl ya. Harus bagus seperti ini. Oke, tadi sudah dibahas perbedaan kasih eros, agape, meskipun berbeda tapi harus saling dikaitkan keduanya gitu ya, Bu Tresia ya. Ya. Tapi berbicara soal Valentine, di bulan ini kan kita juga diperingati oleh Hope Gangs di luar sana yang mungkin menunaikan ibadah puasa. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini, bagaimana kita bisa mendukung teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadah puasa ini atau tradisi agamanya sebagai wujud kasih gitu. Oke, kita kan sering banget ya mengkampanyekan toleransi ya. Betul. Tapi harus diwujud nyatakan nggak sih ya? Ya, betul. Jangan cuma ngomong doang ya. Waduh, sama tuh. Artinya kita harus menghargai, menghormati mereka yang sedang menjalankan. Mungkin dengan cara ya, saya senang dengan sekarang gerakan-gerakan untuk secara tidak tertulis ya. Kadang-kadang teman-teman yang tidak merayakan itu tidak memposting makanan ya, memposting yang julit-julitan karena Ya. Menggoda. iya, Dan ya, apalagi Waduh, saya lagi nih yang kena nih dari apalagi kalau kita ya kadang kalau udah ada gosip hangat udah ya kan, jadi ikut wah cari langsung ngomongin tahu. sana sini. Nah mungkin dengan kita tidak memposting hal-hal yang tidak memancing misalnya ya, yang tidak membahayakan teman-teman kita yang beragama, itu bagian dari kita supportive ya, kita support mereka untuk merayakan, menunaikan ibadah mereka supaya lancar. Lalu mungkin juga kita bisa memberikan semangat, make sure mereka lancar dalam menunaikan ibadahnya, mungkin dengan tulisan dan lisan ya, nanya gimana, lancar nggak ya kan. Lalu juga kita mungkin tidak minum di depan mereka, makan di depan mereka, dengan sengaja loh ya. Kalau kita tidak sengaja ya nggak masalah. Kalau kita minum depan, gua minum nih ya kan. Waduh. Ya kan? minum nih haus. Cari masalah itu namanya ya. Jadi mungkin hal-hal yang sepele kecil-kecil itu bisa kita lakukan untuk kita menghargai teman-teman kita yang akan menunaikan ibadah puasa seperti itu. Berarti dengan cara kita juga harus saling menghargai teman yang sedang menunaikan ibadah puasa. Terus kita juga harus mensupport mereka dengan segala cara apapun itu, dari memberi pesan atau memberi kiriman makanan untuk berbuka gitu Ya kan ya. betul. Terus aku mau nanya nih Bu, bagaimana cara kita mengimplementasikan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Oke.
Ini bisa relate ya semua ya, karena Iya. kita semua sivitas ya. Iya. Apa perlu kita nyanyikan Mars kita? Aduh, jangan dong. Kalau Kelamaan ya. kalau nyanyiin Mas kelamaan. Durasinya semakin panjang nanti Sesi nanti ya. Bisa bahaya. karena Mars doang. Tapi untuk kita sebagai sivitas, hal yang pertama mungkin dalam kita tadi Pupa sempat sudah mention bahwa kasih yang bertanggung jawab ya, bener ya. Artinya kita menjadi sivitas harus menjadi warga kampus yang bertanggung Tanggung jawab. Artinya apa? Sebagai mahasiswa menjalankan tugasnya ya. Ya. Jangan telat-telat ngumpul Waduh. tugas. Habis ini bikin tugas. Jangan mengeluh kalau tugasnya banyak. Waduh, dengarin tuh Pupa. Dero. Seperti itu mungkin di lingkungan kampus untuk yang paling kecil ya kerjakanlah tanggung jawab kita Ya. secara maksimal seperti itu. Baik dosen semuanya tanpa terkecuali. Lalu mungkin juga kita perlu saling menghargai perbedaan ya yang ada. Kadang-kala kan apalagi di konteks kita ya, ini teman-teman yang nonton, kita ini ada di konteks yang di dalam kampus yang konteksnya lingkungannya sangat beragam. Dari semua daerah ada di tempat ini. Jadi mungkin untuk teman-teman juga yang relate dengan ini bisa memahami ya, saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Lalu mungkin mengembangkan rasa empati juga itu penting. Misalnya nih, teman-teman ada yang kesulitan dalam pelajaran ya, mata kuliah ya. Dan kita mungkin suka menyepelekan, membantu hal-hal yang seperti itu bisa kita wujudkan kali ya, kayak membantu teman-teman yang susah dalam pelajaran, atau mungkin tidak ada duit untuk fotokopi misalnya ya kan, atau print. Kita mungkin bisa mulai mengembangkan rasa empati kita untuk membantu teman-teman yang kesulitan seperti ini. Dan yang terakhir, ini kan dosen ya, harus pakai poin-poin nih. Poin-poin ya. Jadi yang terakhir adalah menjaga nama baik kampus ya. Itu juga wujud dari kasih ya kita terhadap kampus, kita sebagai sivitas. Dengan apa nih? Kita melakukan hal-hal yang berdampak mungkin. Ya, tahun lalu keren ya teman-teman IKBP ya, membagi kasih ya, apa namanya? Membagi takjil ya. Iya, takjil. Ya keren itu Keren. hal yang luar biasa dan berdampak untuk masyarakat dan menambah citra kampus. Keren. Ini juga Keren banget kan objek. Oke, tadi udah bahas contoh-contoh nyatanya dan pastinya itu sangat relate ya buat kita. Sudah pasti harus dilakukan. Harus banget, nggak boleh enggak. Ya betul. Tetapi membicarakan tentang kasih yang sejati, kasih agape itu dengan dihubungkan dengan moral. Bagaimana perspektif itu melihat hal baik dengan hal buruk? Itu Oke. gimana Bu Trisha? Itu betul itu. Moral itu selalu berbicara tentang benar dan salah ya. Iya. Baik dan buruk, betul itu. Nah, untuk sebenarnya sangat berhubungan ya dengan kasih agape, karena kasih agape sejatinya itu ngomongin soal kebenaran juga. Benar. Yap. Jadi kalau kita mewujudkan, kita mengimplementasikan yang namanya kasih agape, harusnya juga kita menjadi manusia yang bermoral nih, Betul. ya. Artinya tidak melakukan hal-hal yang amoral ya, yang tidak bermoral misalnya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kasih agape itu adalah sebuah kebenaran, ya harusnya ini mendorong kita untuk terus-menerus melakukan kebenaran. Tapi jangan juga melakukan kebenaran karena takut masuk neraka ya. Itu Seringkali harus dipertanyakan lagi. Jadi saya beri contoh ini. Sebenarnya sudah sangat sering ya mendengar mungkin juga, tapi saya selalu terberkati dengan perbandingan dua negara ini. Jadi negara yang pertama itu ada Singapura dan yang kedua adalah negara Jepang, di mana mereka adalah negara yang bersih ya, nggak, kita setuju ya, sepakat ya. Nah tapi Singapura itu bersih kenapa? Karena banyak banget denda di sana. Betul. Berarti masuknya aturan. Ya? Iya, aturannya banyak, regulasinya banyak, soal sampah itu sampai kadang itu mahal banget untuk membayar denda itu. Ya, jadi mereka bersih karena ada peringatan nih. Iya. Tapi untuk Jepang sendiri itu ternyata di sana katanya jarang sekali ada tempat sampah, tapi bersih, ya kan? Iya. Kalau di Indonesia ada tempat sampah, Ada tidak dapat tutup ya. larangan aturan dilarang membuat sampah. Ada semuanya. Ada semuanya. Bahkan sampai ada petugas sekalipun. Jadi di Jepang itu lebih ke bukan peringatan tapi penyadaran. Nah, sebaiknya kalau dari dua contoh ini sebaiknya yang mana yang paling sebenarnya paling efektif menurut Pufa dengan Dar? Yang Jepang sih Jepang, lebih ya. bagus ya. Karena penyadaran diri. Iya, lebih kesadaran diri.
Iya, karena dari kecil mereka sudah diajar Sudah soal terlatih. etika dan lain-lain. Nah, itu yang saya maksud. Jangan sampai kita tuh tidak membuat sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk karena takut ya, tapi Iya. karena sadar. Itu saja sih. Berarti moral itu berarti moral itu dilihat itu dari yang baik dan bukan hanya dilihat dari yang baik dan yang buruk, tapi lebih ke tindakannya juga kan ya. Dan bukan hanya tentang peraturan, Ya. tapi harus dengan kesadaran. Yap. Nah, terus saya mau nanya lagi nih Bu, ada nggak sih contoh konkret dari tindakan kasih yang bisa meningkatkan rasa kebersamaan di kampus? Ya, kalau ditanya dari saya ya, saya sendiri tuh sebenarnya melihat banyak contoh sebenarnya. Setiap agama itu, kita ngomongin agama karena kita pluralis ya, Iya. banyak agama. Sebenarnya dari setiap agama itu mengajarkan yang namanya kebaikan, mengajarkan kasih ya. Dan tokoh-tokoh yang luar biasa juga datang dari berbagai agama ya. Ada mungkin yang dari Hindu ya, Mahatma Gandhi terkenal banget ya. Iya. Tokoh yang terkenal, lalu ada Katolik Bunda Teresa. Iya. Tahu ya kisahnya ya? Iya. Tahu. Bagaimana merawat orang-orang sakit yang dicap, di stigma sebagai secara sosial itu udah menjijikkan ya. Tapi Bunda Teresa merangkul, gitu kan keren. Ada juga Muhammad dari agama Islam ya, bagaimana sangat concern dengan fakir miskin, janda-janda dan lain-lain, itu sangat concern. Jadi semuanya agama mengajarkan kebaikan. Untuk saya sendiri, memang keyakinan saya ada juga satu tokoh yang memang dia sebagai manusia yang ideal mengajarkan kebaikan, dan itu terimplementasi mewujudkan dari kasih dia sendiri. Dia berkorban untuk kita semua ya, dan itu menurut saya keren. Dan wujud konkretnya itu seperti tidak berpihak kepada yang berkuasa misalnya, yang kita berpihak kepada orang-orang yang miskin misalnya ya. Dia lalu bergaul, bersosialisasi sama semua orang, tidak tanpa terkecuali loh. Pandang bulu ya. Iya betul. Bahkan yang dicap pendosa pun bergaul gitu loh. Nah, saya harap kita ya, contoh konkret yang ada di kita sebagai anak-anak muda, kita juga bisa mengimplementasikan mungkin dari tokoh-tokoh yang kita adore gitu ya, yang kita kagumi misalnya ya. Hal-hal yang baik kita ikuti, itu bisa seperti itu. Ya, jadi dari mana saja sebenarnya pembelajarannya bisa cari di mana saja seperti itu. Kalau saya pribadi tadi dari satu tokoh yang diceritakan di dalam Alkitab, yaitu Yesus, seperti itu. Wah, konkretnya memang banyak sih Banyak. ya, tapi tergantung dari kita mau memilih, mau memandang yang siapa, kita mau mengalami yang siapa, supaya benar-benar mengarahkan kita ke satu pertanyaan ini. Pertanyaan selanjutnya, tadi bagaimana kita bisa memberikan bukti kebaikan atau kasih itu kan ya, tapi bagaimana, pertanyaannya bagaimana kita memastikan bahwa cinta kasih yang diterapkan kepada sesama ini bukan hanya sekedar kata-kata aja, tetapi dalam bentuk tindakan nyata. Gimana, Bu Teresia? Oke. Mungkin yang paling umum aja kali kita bahas ya. Itu loh, nggak usah jauh-jauh. 5 bahasa kasih ya kan. Apa sih? Love language kan? Ya, love language ya. Udah katam ya kita ya. Betul, itu udah Kayaknya terkenal di juga udah pada mana-mana. tahu semua sih. Audiens pasti tahu. Ya menurut saya itu yang dimaksimalkan aja sih. Kayak misalnya ada ya yang kita suka, saya sukanya kayak service nih, sukanya diperhatiin hal peritilan misalnya gitu. Duh, aku suka nih tiap pagi ucapin selamat pagi sayang princessku, kayak gitu ya. Ada yang suka seperti itu. Atau Darul suka physical attack tadi ya. Aduh, physical attack. Enggak dong. Saya suka dielus misalnya kayak gitu ya, suka Gitu dirangkul. dong. Physical attack. Oh enggak ya. Enggak boleh ya. Dielus misalnya. Menurut saya kelima ini adalah kebutuhan kita, lima-limanya Semuanya. ya. Semuanya ya. Kalau mau diprioritaskan yang mana ya monggo. Tapi menurut saya kelima ini ya kita ikutin aja. Kalau ada hal yang saat ini kekinian, why not kan? Daripada kita capek-capek ya. Kalau ada lima bahasa ini sebaiknya kita maksimalkan aja supaya bahasa kasih itu terimplementasi, terwujud nyata. Tapi ada satu hal yang memang kita harus jauhi juga ya, tadi kita sudah singgung sedikit, itu terkait dengan love bombing ya.
Kan itu lagi ngetren juga ya, trendy Ngetren lagi ya, banget. ngetren ya. Nggak boleh dilakukan. Ya, Darul tau ya, love bombing atau pelaku nih. Tahu. Waduh, enggak dong. Soalnya kan biasanya identik ke cowok ya. Gimana Dara? Cowok nih serba salah nih Bang. Tapi enggak kok, saya enggak. Jadi seperti itu, jadi harus dihindari. Kenapa? Karena love bombing itu jatuhnya nanti menuntut ya, kalau Iya. tidak sesuai berujung kepada hubungan yang Yang tidak sehat, betul, toksik Toxic. seperti itu. Jadi kan awal-awal bagaimana sih kalau cinta awal-awal, aduh kalau tidak lihat sehari aja rasanya kayak Waduh, mau meninggoy gitu ya. rasa kangennya menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Iya. Sepanjang waktu Iya, gitu ya. iya, betul sekali. Nah itu perlu ada pengendalian diri. Hmm. Dan ada satu ilustrasi yang mungkin bisa saya berikan kepada kalian juga kepada kita semua. Wah, Ada satu ilustrasi setiap saya naik pesawat itu menarik karena ada selalu peringatan ya. Kalau misalnya udah turbulence lalu turun oksigennya ya, masker ya oksigen. masker oksigennya ya, yang harus memakai duluan kan bukan orang lain ya, tetapi diri Diri sendiri. sendiri. Artinya kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu, baru kita boleh menggunakan oksigen itu kepada orang lain. Walaupun itu anak sendiri loh kadang ya. Saya diberitahu seperti itu, walaupun itu anak sendiri ya perlu ibunya dulu yang memakai baru anaknya. Karena kalau kita tidak memakai, tujuan kita baik ya menolong orang, tapi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, yang ada dua-duanya tidak terselamatkan seperti itu. Jadi perlu untuk kita melihat diri kita dulu baru mengimplementasikan supaya love bombing ini tidak ada ya, kita dijauhkan nih. Dijauhkan. Semoga love bombing itu bisa hilang. Semoga. Oke, semoga. Siapa ya yang Iya, pertama siapa? kali ya? Belum tahu ya. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita dari cinta kasih itu kan kita harus menerapkan 5 love language, dan juga kita harus menghindarkan love bombing itu tersendiri. Nah, kita kembali ke topik awal lagi nih Bu Tresya. Apa sih harapan Ibu terhadap perayaan Valentine agar lebih bermakna untuk generasi muda zaman sekarang? Karena kan kalau dilihat anak muda zaman sekarang ini kan lebih mengenalnya Valentine itu dengan beri coklat ke pasangannya, terus juga kasih bunga atau lain-lainnya. Untuk yang hal-hal seperti itu ya, pemberian dan lain-lain sebenarnya nggak masalah ya, karena tadi kita juga bahas tentang 5 bahasa kasih Ya, itu. 5 love language. Tapi harapan saya sebenarnya lebih dari itu ya. Saya nggak apa-apa ya sebagai dosen teologi kutip Oh, boleh. satu ayat ya, Siap, tapi boleh. sepenggal aja. Boleh, Ada boleh, satu ayat, ini bagus banget, bilang kayak gini, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri, seperti itu ya. Sebenarnya ayat itu bagus banget. Kenapa? Karena kadangkala kita tuh nggak menyadari kalau sebenarnya kita kadang hanya fokus kepada mengasihi seseorang tanpa melihat diri kita, menerima diri kita sendiri, ya enggak? Betul. Kadang-kala kita tidak sadar juga, kita ini sudah menerima belum sih diri kita ini apa adanya, ya kan? Yeah. Kadang-kala kita mempertanyakan, kadang saya sudah cukup baik nggak sih, saya sudah cukup layak nggak sih, saya oke nggak sih, saya bisa diterima nggak sih, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kadang-kala kita malah insecure, sehingga kadang-kala kasih kita juga kepada orang lain, karena kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, akhirnya juga ke orang lain itu terbatas. Padahal tadi kita sudah bahas ya, agape adalah kasih yang tak terbatas ya, unconditional, unlimited dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, jadi ada kalanya bahwa kita kadang-kadang juga perlu untuk melihat diri kita dulu nih. Ya, itu harapan saya kepada kita semua sebagai anak muda. Jangan sampai insekuritas ya, sesuatu yang membuat kita insecure gitu-gitu, tidak percaya diri, tidak confident gitu ya. Karena minder melihat latar belakang kita, lalu kita tidak melihat diri kita berharga, akhirnya juga itu membatasi kita untuk mengasihi orang lain. Jadi pesan saya, mari kita semua mengasihi diri kita, ya, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita. Jadi itu 2 hal yang terkait ya. Artinya saya melihat bahwa ya kita perlu juga melihat diri kita dulu, seperti itu. Menerima nggak nih kita terima nggak diri kita apa adanya nih? Kita sudah cukup punya pemahaman nggak? Kita ini worthy nggak gitu, seperti itu. Menerima diri terlebih dahulu. Ya. Artinya sebelum kita mempererat hubungan. Nah, pertanyaan lagi muncul. Bagaimana kita bisa menjadikan perayaan Valentine ini yang dari tadi kita bahas itu sebagai momentum untuk mempererat hubungan.
memang dimulai dari diri sendiri, tetapi tidak hanya antar pasangan, tetapi juga antar sesama di tengah perbedaan yang ada. Kalau tadi harapan saya ya supaya semua anak-anak muda tidak ada lagi itu seperti kayak bertambah terus ya mental health ya, mental issue Oke. ya, isu-isu mental bertambah supaya karena diri kita tidak bisa terima ya, akhirnya membatasi kita mengasihi orang lain. Dan bagaimana juga akhirnya kita mempererat ya hubungan kita tidak hanya sama pasangan ya, pertanyaan seperti itu. Saya boleh cerita? Boleh banget. Jadi ini kisah saya sendiri. Saya ingat dulu sebelum saya menyadari semua tentang kasih sayang hari Valentine ini, saya memahaminya adalah perayaan ini hanya dirayakan oleh 2 orang sejoli gitu ya, pasangan seperti itu. Tapi ternyata waktu saya kilas balik, saya ingat-ingat memori saya, ternyata waktu saya kecil, papa saya dulu almarhum ya, jadi udah meninggal. Jadi waktu kecil itu papa saya sering banget chat ya, dulu mah bukan chat, message ya, pesan dengan HP gitu. Dulu Jadi banget ya. karena kami tidak serumah, papa kerja di luar kota, jadi sering tidak ada di rumah. Tiap tanggal 14 Februari itu papa saya tuh selalu mengucapkan selamat hari Valentine, nah seperti itu. Walaupun typo ya Valentine-nya, selalu ngucapinnya gini, selamat hari Valentino. Nah, Valentino Rossi. jadi Valentino Rossi viral dulu kan di Oh. zamannya. Berarti Valentino itu yang membuat nama jadi Valentine ya? Maksudnya kebalikannya. ini typo. Oh, Ini typo sebenarnya. Jadi papa saya sering ucapin itu untuk kami semua anak-anaknya, di chat itu satu-satu tanpa terkecuali. Jadi kami 4 personil di chat tuh satu-satu. Udah punya HP sendiri berarti? Udah. Luar biasa Jadi ya. di chat, walaupun HP-nya yang center ya, ada senternya ya. Jadi tempat-tempat kami di teks seperti itu, dan itu membuat kayak refleksi lagi ya saya. Oh iya ya, ternyata saya baru ingat dari kecil pun saya merayakan dengan ucapan itu dari papa saya. Jadi Valentine itu tidak hanya untuk orang pasangan saja, melainkan kita bisa merayakan sama siapa aja, mau keluarga, teman ya, atau orang-orang terdekat kita ya. Jadi bisa sama siapa aja. Jadi jangan dipersempit arti makna Valentine ini gitu. Berarti Valentine itu bisa ke siapa aja, nggak cuma ke pasangan aja ya. Bisa dari orang tua ke anak. Iya. Dan momen ini bisa kita jadikan untuk mempererat nggak sih silaturahmi kita Iya, ya, hubungan kita ya. Mungkin kalau Natal tahun baru tidak bisa saling memaafkan, mungkin di hari Valentine why not ya? Bisa. Nggak masalah kan ya. Jadi itu Hop Gengs. Hop Gengs. Jadi kalian harus perhatiin dengan seksama bahwa kasih itu bisa diberikan melalui apa saja, dan nggak harus di Valentine juga. Jadi di acara apa aja bisa. Wah, nggak kerasa nih Bu Tresya, kita udah ngobrol hari ini benar-benar sangat berbobot dan juga membuka wawasan. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Tresya untuk waktu dan ilmunya yang udah diberikan kepada Hop Gang semua. Oke, mungkin ada sepatah 2 kata yang bisa diucapkan. Untuk teman-teman juga ya, karena ini hari Valentine dan ini akan menjelang puasa ya. Oh iya. Karena kita take-nya di menjelang teman-teman kita yang akan menunaikan ibadah puasa. Jadi kami mengucapkan selamat untuk teman-teman dalam menunaikan ibadah puasa. Semoga dalam persiapan sampai nanti pada Lebaran semua dilancarkan. Dan juga saya pribadi ya, terima kasih kepada para host yang keren-keren, Daryl, Pufa, dan kru yang ada di belakang. Kalian keren abis. Semoga kedepannya podcast Warna ini bakalan lebih berwarna lagi. Pakai suara. Oh waras ya. Oh sorry. Apa-apa. Waras lebih Waras ya. berwarna. Oh berwarna. Podcast Waras lebih berwarna lagi. Oke. Dan semoga kita semua juga bisa terus bertumbuh ya, dalam hal kasih dan juga dalam hal kita menerima segala perbedaan yang ada. Kayak tadi yang udah disebutkan juga oleh Ibu Tresya tentang kasihlah sesamamu manusia seperti
mengasihi diri sendiri. Ya. Terima kasih untuk Hope Gengs yang ada di sana yang sudah menonton Waras Podcast pada hari ini. Dan jangan lupa follow Waras Podcast dan share kepada teman-teman yang ada di sana agar kalian bisa makin banyak terinspirasi dan tercerahkan oleh podcast Waras pada hari ini. Suarakan warna, warnai suara. Sampai jumpa di Waras Podcast. Bye-bye.